Balik lagi kita. Gimana nih? Distorsi, Diskusi seputar situasi. sensasi. Sensasi terus. Pusing. Kemana aja, Jack? Ya, inilah. Udah dibaca skrip tagnya? Mengalir aja lah, mengalir. Intinya mengalir aja. Mau bahas apa coba? Apa ya yang lagi hot sekarang ini? Kerak dulu dong. Biar enak. Kalau menurut orang mending ngebahas mengenai, kan kemarin tuh ada berita, orang baca satu artikel di mana ada pelaku pelecehan seksual melalui medianya itu gaming, bro. Coba Free Fire. Iya, Bocah ya, FF. ya bocah FF. Main juga ya? Oh tidak. Oh tidak. Lebih ke pragmatik kalau sekarang kan. Kalau Aduh, bahaya tuh. Nah, gimana? kalau pragmatik tuh buah kan ya? Bisa buah, bisa petir. Oh, bisa buah, bisa Ya. petir. Oke. Ya kalau bahas tentang apa tadi bilang pelecehan seksual ya. Sebenarnya jadi bahan perbincangan yang gak beres-beres. Dari Iya. tahun ke tahun pasti selalu ada gitu kan kasus pelecehan seksual, apalagi yang di bawah umur gitu kan. Apalagi kemarin tuh ya yang berita dari game online itu kan, salah Iya. satu game online gitu kan. Dia tuh bahkan Jack nggak melakukan dengan satu korban loh. Korbannya tuh 11. Dengan diiming-imingi Diamond ya. Satu diamond tuh berapa? kurang tahu tuh, kayaknya 15.000 deh. Waduh. Nggak tahu, pokoknya waktu itu pernah sempat main FF 75.000. Oh, bocah FF ya Anda. Dulu. Oh, bocah FF. Dulu SMA. Oke. Waktu pertama ada FF tuh. Oh iya, Dulu main itu. Nah, tapi kok bisa gitu ya? Korban itu diiming-imingi diamond dengan ya mana tahu lah, di chat di WA. Minta apa tuh? Nah, biasa ditanya-tanya dulu tuh. Tanya dulu kamu umurnya berapa? Kamu Gitu umurnya kan. berapa? Kelas berapa? Kelas di mana? Kelas berapa? Sekolah di mana? Gitu, bener. kan. Pernah ya? Enggak. Saya cuma melihat berita-berita aja. Oh, iya. Nggak level lah. Nah, terus ujungnya ya biasalah speak manja gitu kan. speak manja. Dapat diamond gitu Nah. kan. Ya, terus nanti diancem gitu kan, ya Tapi kan. nggak lebih keancem sih. Iya, kan katanya dengar-dengar dia mau apa kalau misalkan nggak dikasih nanti dihapus akunnya. Nah, itu kan. Iya, itu setelah dia dikasih diamond. Iya. Dia diiming-imingi diamond dulu, mulai dari setengah badan tuh. Dede gemes ya itu ya 16 tahun ya. Dengar-dengar 16 tahun gitu kan. Ya masih SMA, masih putih abu lah. Nah, Nggak kayak kita udah tua. tapi kalau itu kita bisa bilang pelecehan seksual kalaupun ada yang melaporkan. Karena ya mungkin di situ kasus yang terikat oleh suatu hukum yang berlaku itu dia lebih kepada ancaman ya. Ya, jadi perlu tahu juga gitu ya. Ini juga orang masih belajar juga gitu kan. Sebenarnya kan dari pelecehan itu sendiri kan jika memang korban merasa risih ataupun korban merasa terancam ataupun tidak nyaman gitu kan. Tapi kalau contoh kasusnya suka gitu kan, atau enggak dianya memang ya tertarik disapa-sapa hot gitu, Oke aja, gitu kan, gitu oke kan. aja yang nggak masuk. Malah orang punya temen ya. Gua lagi. Malah orang punya teman. Nah, cewek, dia tuh cerita ke temannya juga bahwa senang disapa-sapa gitu. Nah, Kayak ya. aku disapa loh sama dia gini. Kadang kan ada orang yang seperti itu. Tapi kan ngomong-ngomong ada pasal yang berlaku di situ. Kalau si orang tersebut melaporkan. Apa sih namanya? Apa lagi?
catcalling. Oh, catcalling. Iya, banyak yang bilang gitulah bahasa-bahasanya, ih dia catcalling gue. Iya kan kadang-kadang kasus yang bisa disebut catcalling itu kan bisa terjadi kalau memang orang-orang yang cewek-cewek nih yang memang mereka ini kurang suka disapa seperti itu bisa melapor. Iya. Akan tetapi kan seperti halnya yang memang sudah terjadi gitu. Jikalau memang cewek itu suka untuk disapa seperti itu ya kan hukum itu berlaku ketika ada yang melapor. Iya benar. Dan ketika ada terduga gitu kan. Iya. Nggak bisa asal jaksa asal nuntut tapi nggak ada yang melapor sama sekali dan tidak ada yang terduga sama sekali gitu kan. Dan kalau bisa dibilang mereka itu dengan yang dibilang catcalling itu dia terjerat oleh pasal. Tapi apakah pasalnya termasuk pelecehan seksualnya? Hanya sekedar menyapa dan bagaimana hakim untuk memberi keputusan itu gitu. Gue orang masih bertanya-tanya kenapa gitu. Suatu yang dinamakan catcalling itu kayak misalkan, hey kamu gitu-gitulah pokoknya. Kadang Maning gini juga ya. pernah kan kayak gitu ya? Nggak pernah. Oh, Kalau itu lebih ke maning sih sebenarnya ya nggak. Saya tahu category Anda sebenarnya. Udah lah, jangan skip ya. Kalau berbicara tentang catcalling gitu di sini kan berbicara tentang istilahnya pelecehan dari verbal mungkin ya. Iya. Dari ucapan gitu kan ya. Sebenarnya ini menjadi suatu studi kasus yang memang nggak beres-beres sebenarnya gitu kan. Ini juga masih menjadi hal yang ambigu sebenarnya. Apakah pelecehan dari verbal ini ataupun non verbal ini termasuk kepada pelecehan kah? Nah, ya itu. Atau masuk kepada pencemaran kah gitu kan? Tapi kan nggak ada yang tahu gitu kan. Masih banyak yang jadi pertanyaan lah di sini gitu ya. Masih banyak yang jadi perbincangan gitu di antara beberapa tokoh-tokoh ataupun para ahli-ahli yang benaran gitu kan. Tapi bagi orang khususnya orang yang awam terhadap hukum-hukum gitu ya, ada terutama kita memang anak-anak fisip gitu ya, anak-anak sosial politik kita kurang paham lah perihal hukum-hukum gitu kan ya. Makanya teman-teman nanti kalau yang nonton video ini kalau misalkan ada yang sekiranya kurang benar gitu informasi yang diberikan oleh kita bisa komen atau enggak kasih masukan lah ya, karena kan semua yang kita bicarakan di sini kebenarannya belum tentu benar karena kebenaran hanya milik Tuhan yang Maha Esa, benar nggak? Asia. Nah, tadi kan ngomongin soal kalau suka sama suka nih. Nah, kasusnya berbeda nih ya. Kita anggaplah agak ke kiri dulu sedikit. Yang namanya suka dengan suka tidak akan mungkin ada yang namanya pelecehan seksual. Iya betul, ya. betul. Dan apakah suka sama suka itu masuk ke dalam suatu jeratan hukum? Kalau misalkan kita melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Nah, apakah masuk ke dalam ranah hukum negara kita gitu? Sebenarnya yang orang tahu ya, ini juga diingatkan lagi, koreksi jika salah gitu. Yang orang tahu kalau perihal hubungan intim di luar pernikahan itu tuh bagi orang secara hukum jika suka sama suka ya siapa yang harus melapor, yang harus ada yang dihukum atau segala macam itu kan masuknya ke dogma ya, dogma masyarakat, dogma budaya yang ada gitu, dogma budaya dan agama terutama ya. Ya mungkin gitu secara agama itu salah gitu kan. Tapi kan kita berbicara tentang hak asasi manusia, semua manusia mempunyai hak yang sama gitu kan. Ya menurut orang sih gini ya, ini juga orang nggak bisa berbicara terlalu vulgar lah istilahnya, karena kan kita juga harus menyesuaikan kultur yang ada di masyarakat sekarang. Karena kan yang namanya undang-undang ataupun hukum yang berlaku tuh harus selaras dengan kultur yang ada, dengan budaya yang ada gitu kan ya. Karena kan Indonesia ini dibentuk dengan kebudayaan yang sangat tinggi gitu kan. Makanya ada perumpamaan yang pernah saya dengar itu hukum dan juga budaya ataupun politik dan juga budaya ini tidak bisa
ada yang paling atas, ada yang paling bawah, nggak bisa, harus sejajar dan selaras gitu kan, karena apapun itu kan pemerintah ini membuat undang-undang, membuat seperti produk-produk hukum ini kan tidak semerta-merta hanya mengulas tentang jawaban dari para ahli gitu, daripada undang-undang yang berlaku di internasional ataupun gimana, tapi kan harus kita melihat juga pandangan dari masyarakat seperti apa, tokoh-tokoh budaya seperti apa, tokoh-tokoh agama seperti apa. Karena apa? Karena di Indonesia ini khususnya pemerintah ini nggak bisa membuat undang-undang yang memang bertabrakan dengan kultur yang ada. Contoh, misalkan seperti tadi, tentang hubungan seks di luar nikah gitu. Bagi sebagian negara-negara, mungkin negara-negara Eropa, liberal, itu tidak menjadi sebuah masalah gitu ya bagi masyarakat sendiri. Tapi kan bagi negara kita khususnya ini sudah menjadi hal yang tabu gitu bagi orang-orang yang contoh hamil di luar nikah gitu kan. Makanya orang sedikit sentimen dan sedikit kecewa ketika memang ada anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah, itu disebutnya anak haram. Nah, karena Nabi Muhammad pun nggak pernah menyebutkan ada anak haram. Iya benar. Yang haram itu zinahnya. Iya. Yang haram itu perbuatan zinahnya. Tapi itu malah jadi gitu, stigma kan bagi dia sampai dia besar ya. Bertanya-tanya ini gitu kepada masyarakat Indonesia, kenapa ada stigma anak haram gitu, gitu kan? Ini dogma dari siapa gitu, cerita dari siapa, opini dari siapa ini gitu kan. Dan kita juga nggak bisa tidak bisa serta merta menyalahkan nenek moyang kita gitu, karena belum tentu itu nenek moyang kita yang membuat. Benar. Bisa aja bangsa-bangsa Walanda mungkin. Benar. Karena kan nggak ada yang nggak mungkin gitu, Jan. Ya karena gini Jack, balik lagi ya ngomongin suka sama suka. Kalau semisalkan tidak ada yang melaporkan ya, tapi kalau semisalkan ada yang melaporkan, kayak mana pernah nonton lah di 86 atau yang penggerbekan di Oyo di hotel-hotel, dia mengantongi surat izin, benar tidak? Tapi kan kita sendiri, anggaplah kita yang menjadi berhubungan seks gitu, di orang berhubungan seks di hotel misalkan nih. Terus orang digerebek misalkan, nggak misalkan ya, ini misalkan loh, ini misalkan ya, misalkan ya. Dengan pengalaman pribadi. Enggak misalkan, ini misalkan. Ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, terus dia instansi negara atau penyidik itu masuk dengan cara yang memaksa gitu, ya. Padahal kan kita sendiri mempunyai hak asasi manusia di situ, benar tidak? Ya. Yang dimana kita mempunyai hak dan privasi kita sendiri. Kalaupun dia mengetok, ya, benar tidak? Tidak mesti banyaklah kita nonton gerebek, dipaksa buka, didobrak kayak gitu. Kan ya memang mengantisipasi barang-barang yang dilarang mungkin ke arah situ ya. Tapi kalau misalkan ranahnya ke arah situ, kenapa yang selalu di blow up-nya itu stigma kepada masyarakat ada yang kumpul kebo kayak melakukan seks dan lain itu selalu di blow up di masyarakat stigma. Ya apakah itu suatu yang lebih sakral kah kayak misalkan kayak kita grade-kan nih kasus seksual dengan kasus narkotika, saya bilang itu malah tinggi kasus seksual ya. Padahal pembuat kayak dampak pengaruh besarnya itu lebih ke kasus narkotika loh ya. Ini ya, jadi kalau membahas tentang itu gitu, kenapa ini juga jadi pertanyaan orang terhadap para birokrat negara, para instansi negara gitu, para pemangku kebijakan yang memang sangat terhormat gitu. Saya ingin mempertanyakan aja gitu, apakah jika hubungan seksual yang didasari atas suka sama suka itu adalah perbuatan yang melanggar hukum? Yang pertama gitu kan. Yang kedua, apakah itu tidak melenceng terhadap hak asasi orang tersebut itu? Karena kalau berbicara ini orang punya jawaban yang memang dua opini yang berbeda. Kalau kita, karena negara Indonesia ini dogma agamanya itu sangat tinggi, sangat kental, dan memang
nggak bisa di nggak bisa di ganggu gugat gitu istilahnya. Iya, benar. Ketika memang dogma agamanya seperti ini, itu dia kenapa tadi orang membahas pertama tentang kultur dan juga hukum itu harus selaras. Kultur kan tidak hanya perihal budaya saja, agama pun masuk gitu kan. Karena itu kan termasuk peraturan atau hukum agamanya gitu ya. Norma-norma. Makanya kan orang tuh pernah berpikiran dan beranggapan itu di Indonesia itu ada 4 hukum yang berlaku gitu. Benar. Yang pertama ada hukum budaya. Iya. Yang kedua ada hukum secara negara, itu hukum konstitusi. Hukum yang agama. ketiga ada hukum agama dan yang keempat ada hukum alam gitu kan. Makanya negara ini antik gitu. Negara ini unik gitu dalam artian gitu. Benar. Karena jujur gitu ya, ketika kita berbicara tentang hal ini, itu seperti ada undang-undang atau peraturan yang bertabrakan satu sama lain gitu. Bahkan kayak seperti ada undang-undang yang tidak tertulis, benar tidak? Iya. Yang terlahir tapi mengikuti undang-undang yang berlaku sampai detik ini. Ya. Kayak saling berkaitan namun di belakangnya. Jadi Tuh. penyokong undang-undang yang berlaku gitu. Ya itu dia, makanya masih jadi hal-hal yang bersifat ambigu gitu. Makanya orang pun di sini tidak ingin serta-merta menyalahkan pemerintah ya. Iya. Terkadang pemerintah pun membuat peraturan itu menyesuaikan dengan Masyarakat situasi sendiri. lingkungan Iya. masyarakat dan budaya yang berlaku. Akan tetapi anehnya ketika pemerintah membuat peraturan dengan dasar situasi lingkungan ada, masih tetap ditolak oleh masyarakat. Nah, Makanya apapun itu. yang ambigu ini bukan hanya pemerintahnya saja, tetapi kita pun sebagai masyarakat masih ambigu gitu. Ini tuh mana sih yang benar gitu? Iya, kayak misalkan tadi balik lagi ya. Kita bercerita mengenai yang tadi. Pada saat digerebek nih ya. Kan kita mengantongi, diibaratkan kita tidak mengantongi surat tertulis. Kita hanya memegang bahwa kita punya privasi. Yang suatu saat kita juga bisa menuntut hak privasi kita itu, ya. Ya. Tapi balik lagi, di mana mereka instansi negara mempunyai surat izin Ya. yang berlaku untuk penggerebekan itu. Jadi mana yang lebih penting? Apakah yang lebih penting itu hak asasi manusianya kah atau hak hukum yang berlaku dari surat perizinan penyidik itu? Makanya itu kenapa kata orang itu terkadang hukum yang ada di Indonesia ini saling bertabrakan satu sama lain gitu. Berbicara tentang HAM, semua manusia mempunyai hak. Secara dia baru lahir pun dia sudah memiliki hak asasi manusia. Benar. Tapi terkadang ada peraturan yang bertabrakan dengan HAM itu sendiri gitu. Makanya orang berharap gitu kepada pemerintah gitu ya yang sekarang menjabat mungkin, dan juga para instansi-instansi terkait gitu ya. Ayolah kita membuat produk hukum yang selaras antara kultur, antara hak asasi manusia dan antara hukum negara yang berlaku saat ini gitu. Biar apa? Biar semua masalah-masalah, jujur, jika berbicara tentang masalah ini, sorry to say gitu, orang bisa bilang ini nggak terlalu penting, masih banyak urgensi, benar. peraturan-peraturan yang memang harus dibuat oleh pemerintah gitu, yang memang lebih penting dan lebih ada kucing nih. dan lebih ini gitu Jan, lebih lebih harus diperbincangkan dan harus ditentukan gitu. Karena yang kurang rasa masih ada seperti peraturan UU Cipta Kerja yang itu disebut Omnibus Law gitu, dan juga undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila gitu, HIP, yang memang masih jadi urgensi gitu. Kenapa harus di berita ini yang di blow up tentang kumpul kebo lagi, yang di blow up tentang perselisihan agama lagi, yang di blow up tentang kekerasan seksual lagi. Benar. Gitu kan. Apakah hal itu lebih penting gitu daripada kita, ya betternya lah daripada membahas itu mending membahas tentang orang-orang yang ketangkap tentang narkoba mungkin. Benar. Itu lebih penting kan. Korupsi lebih penting itu kan. Kenapa media-media sekarang itu banyak yang ngungkapinnya ya kalau nggak kecelakaan, kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual berbicara tentang pelecehan dan juga tentang kumpul kebo dan lain sebagainya gitu kan ya. Ada hal yang harus dibahas gitu. Ya tapi kita balik lagi lah, kita sedang membahas tema yang memang yaitu pelecehan seksual, ya kita fokus itu saja lah. Iya. Nah, nggak boleh melebar yang ke lain. Gitu. Kita masuk lagi ke pelecehan seksual ya. Mungkin dari pembicaraan yang kurang tangkap,
bahwa memang stigma pelecehan seksual itu masih dianggap kurang tepat sasaran gitu. Karena kita bisa bayangkan berapa banyak kasus sih di kampus, benar nggak? Sampai detik ini, udah kayak orang ngebayangin kayak mana tahu gunung iceberg, gunung es di kutub. Dia yang munculnya itu cuman ujungnya kan? Iya betul. Nah, struktur ke bawahnya tuh di dalam lautnya itu dia gunung es yang sangat besar. Iya. Nah, sepertinya tuh yang kita up tuh orang-orang yang berani speak up doang. Jadi munculnya di media itu, memblow up-nya di media itu karena adanya permasalahan. Ya. Coba karena sebelum itu dia sudah speak up. Ngerti nggak? Gini ya, terkadang saya nggak takut untuk memblow up masalah ini. Saya nggak takut untuk jadi bahan perbincangan dikala kenapa media selalu menutupi hal-hal yang menjadi aib pemerintah, sedangkan aib-aib masyarakat selalu di blow up oleh media. Apakah media ini berpihak kepada pemerintah? Who knows? Kadang tahu ya kan. Kita balik lagi ya. Sorry, orang agak melenceng. Mungkin yang namanya pelecehan itu ya kita diibaratkan pelecehan seksual ya. Tapi bahwa pelecehan, pencemaran nama baik pun ada di dalam kasus seksualitas. So. Ya betul. Di mana seseorang dibongkarkan aibnya menjadi suatu problematika bagi dia dan akhirnya dia kena mental. Ya betul. Sekarang apa kabar? Maaf ya, kasus bullying yang terjadi di pers kemarin. Tahu nggak Mane? Kasus bullying yang terjadi di pers itu tuh tahun 2010 terjadinya dan dia baru speak up. Oh yang ini ya, yang ya kita nggak bisa sebut lah intensinya apa. Iya, dia baru speak up di Twitter dan akhirnya rame akan hal itu. Nah, itu bisa jadi acuan bagi orang-orang yang mohon maaf, mungkin beda jalannya, tapi cara itu bisa ampuh daripada media yang memblow up langsung suatu kejadian tanpa speak up si korban. Ya makanya itu dia gitu, ketika berbicara tentang media, apalagi media yang sering kita lihat di TV gitu. Ketika ada masalah yang memang benar-benar urgensi, ngeblow up-nya cuma sekali. Nah, benar. Tapi perihal hal-hal yang sebenarnya gak haruslah itu di blow up, karena balik lagi gitu, pembahasan diskusi kita tadi sebelum tag ini video ini kan kita bahas soal dampak orang-orang korban-korban yang hasil dari pelecehan seksual gitu. Iya. Jujur gitu, kalau pendapat orang, kenapa mereka bisa jelek namanya? Karena media memblow up terus orang gitu. Dan media bahkan melebih-lebihkan gitu. Tanpa speak up dari si korban sendiri. Ya, kita bicara gini. Mungkin media memang membicarakan bahwasannya ini adalah korban gitu ya. Akan tetapi kalau bagi orang masalah-masalah seperti ini tuh cukup hanya sekali saja. Ya, pemberitahuan bahkan jangan dikasih tahu orang ya, pemberitahuan saja bahwasannya ada masalah ini udah cukup beres. Yang penting masyarakat tahu bahwasannya ada masalah ini gitu. Tapi kenapa masalah ini tuh terus dilanjutkan tuh sampai diterungkap lah, sampai orang-orang tuh jadi siapa nih orangnya nih korbannya. Dan akhirnya nama baik si korban inilah yang jadi jelek gitu kan. Benar. Ya kan? Makanya itu kenapa orang sekali lagi mempertanyakan gitu. Kenapa masalah-masalah seperti ini? Orang tidak menuduh. Di sini orang tidak menuduh, saya tidak menuduh. Saya hanya menanyakan. Saya tekankan lagi menanyakan kenapa media liput gitu ya. Iya. Memblow up-nya masalah-masalah yang memang itu masih jadi urusan pribadi. Iya, benar. Gitu kan? Karena tidak adanya perlindungan oleh dia di saat dia speak up. Ya. Mungkin ya kalau masalah seksual mungkin balik lagi aib. Iya, itu aib. Mau speak up gimana. Tapi kalau bisa dibilang dengan kita speak up itu akan membukakan jalan bagi kita, membukakan jalan ke perlindungan bagi yang kebanyakan segmentasinya 78% itu perempuan yang terkena pelecehan seksual ya. Dia akan membuat suatu stigma bagi pelaku, ketakutan bagi si pelaku bahwa orang itu bakal speak up nih. Orang bakal dihukum. Tapi kan kebuktiannya bahwa di media bukan yang jelek itu bukan hanya si pelaku,
Tapi korban pun ikut jelek. Bahkan korban pun ikut jelek. Bahkan suatu statement pun tanpa menggiring opini si korban. Malah pendapat orang tuh alasannya mungkin orang tadi baru kepikiran gitu. Kenapa? Jadi media ini selalu memblow up permasalahan seperti hal-hal seksual ataupun kekerasan ataupun pencemaran nama baik, agama dan lain sebagainya. Karena itulah yang disukai oleh masyarakat sekarang. Mau nggak mau, suka nggak suka, rata-rata masyarakat di Indonesia lebih menyukai berita seperti itu. Coba kalau kita berbicara tentang korupsi, coba kita kalau berbicara tentang kasus-kasus seperti perancangan undang-undang yang tidak make sense dan tidak belum tentu efektif. Masyarakat mikirnya pasti pusing ngapain Pusing, bahas kayak gini. ribet. Tapi ketika bahas ada yang pelecehan, ini siapa nih yang seksual nih? Iya, malah jadi diskriminatif nih, Malah jadi nyerita ini siapa nih? Nah, balik lagi tadi orang bilang, ketika kita menyalahkan pemerintah, balikan lagi. Kita sebagai masyarakat jadi sudah paham betul ya? belum? Bener. Begitu. Nah, bahkan gini, bahwa kekerasan yang terjadi itu hampir orang baca di kemarin Fakultas Hukum di Unpad itu dia mengobservasi 618 nggak tahu 600 berapa responden yang dimana dia pernah melihat suatu pelecehan seksual. Ya, Kita anggap seperti itu ya. pelecehan dan Nah, pelecehan. Mungkin banyak yang beranggapan bahwa ibaratkan orang punya temen ya. Oke. Dia pernah tuh kena pelecehan seksual gara-gara dia waktu itu nggak ikut ujian. Dia ujian susulan, Jack ya. Ya. Namun ujian susulan di kafe, Jack. Di kafe. Nah, ya. ujian susulan di kafe. Itu zaman pandemi atau sebelum? Itu kayaknya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi, Jack. Aneh ya? Harusnya di kelas ya nggak? Ya harusnya di kelas kan ya. Harusnya di kelas tuh. Oke, udah susulan tuh, udah sama bapak aja urusinnya. Tapi ujung-ujungnya hujan tuh waktu itu. Ya, ini real loh. Ini real. Dia dibawa lah. Terbukti faktanya. Oke. Dia dibawa ya arah pulang. Namun pada saat itu dosennya ngomong apa tuh? Gimana? Kamu mau lulus cepet nggak? Mau lulus cepat. Dikasih ya digiring lah bahwa gini lulusnya gini dan akhirnya tergiring lah dia. Ini real aja. Mulailah, tapi bagusnya dia melawan. Walaupun hanya ucapannya, tapi itu menusuk loh, Jack. Gimana tuh? Dengan ancaman. Mau nggak bapak tuh kan mulai nyeritain masalah keluarga dia. Mencari masalah keluarga, gimana ya solusinya, katanya gini. Dengan istrinya. Itu. Gitu. Bapak tuh gini. Dan akhirnya dia tuh kan di depan. Bodohnya teman orang itu malah duduk di depan ya, yang namanya menghargai mungkin ya. Dimana menghargai, kalau di belakang kan orang nggak mau soalnya takutnya dianggapnya dosen orang Grab, supir gitu kan. Akhirnya di depan dia main tangan ke paha ini. Nah dari situ dia nggak bisa ngelawan. Ya mau gimana ngelawan lah, orang lagi jalan mobilnya, benar nggak? Kalau dia lawan nabrak nih mobilnya nanti. Bisa dua kesimpulan, antara nabrak, antara yang kedua malah jadi bumerang ke dia, bisa jadi dimanain atau gimana kan nggak tahu. Ya. Nah beres dari situ akhirnya dia diantar pulang karena dia menolak. Ujungnya ada kata-kata yang membuat sensitif lah intinya, dan dia membicarakan ini hanya kepada teman-teman sekitarnya. Kalaupun dia speak up nanti, apakah si korban mempunyai pelindungan? Kalau menurut orang sih ya, nggak akan. Mau sampai kapanpun, sekelas instansi yang namanya birokrat, sekelas fakultas, dia nggak mau mempermasalahkan masalah ini. Kecuali ya organisasi yang bersuara, mungkin akan didengar. Karena kan tidak ada bukti, benar nggak? Hanya sekedar speak up. Bahkan kan sekarang kalau speak up harus ada bukti dong, bla 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 bla. Sebenarnya udah ada buktinya itu dari ujian susulannya, kenapa harus di luar? Itu kan ya. Tapi ya itu ujung-ujungnya orang nggak mau speak up apa. Karena takutnya nanti bumerang ke orangnya, takutnya orang ngejelekin nama kuliah orang, ngejelekin nama
kampus orang ngejalakin ya gitulah, yang ujung-ujungnya malah jadi mental buat dia. Makanya kalau dipikir-pikir gitu ya, ini juga make sense dengan kasus bullying itu yang di suatu instansi gitu ya, suatu lembaga gitu kan, kita bisa sebut lembaga gitu. Itu dia, orang sependapat dengan Maneh, ketika memang ada yang ini, korban ini nggak akan pernah dilindungi, malah bakal diberatkan dan diancam. Ya gak? Benar. Buktinya, korban yang menjadi kasus bullying ini, dia malah diturunkan jabatannya. Benar. Dia malah dinonaktifkan gitu ya. Benar. Maka dari itu di sini kita harus sebagai mahasiswa mungkin, sebagai kalau orang bisa bilang mahasiswa ini pemegang pemangku perubahan paling tinggi di tatanan masyarakat khususnya gitu kan ya, karena kita sudah diberi gelar maha gitu oleh masyarakat gitu kan ya. Kita harus bisa menyuarakan hal ini gitu. Kita harus bisa berani berpendapat gitu. Ketika memang ada sesuatu yang tidak make sense, ketika memang ada sesuatu yang kurang relevan dengan hati dan akal kita, ayolah jangan sampai kita takut untuk bersuara. Iya benar. Benar nggak? Benar. Tapi gini Jack, ada hukum yang mungkin ya, maaf, adanya kesempatan di dalam kesempitan, ngerti nggak? Yang dimana kita jangan ambil jauh-jauh ke seksual ya, maaf ya, ini kita ambil kecilnya aja. Dimana hukum minum minuman keras. Mana pernah dengar nggak bahwa hukum yang berlaku itu adalah meminum minuman keras di tempatnya? Ya. Benar nggak? Betul betul. Nah, kata di tempatnya itu menjadi suatu ambigu. Ya. Apakah di rumah tempatnya bukan? Tidak mengganggu masyarakat dong. Tidak mengganggu masyarakat. Benar nggak? Iya betul. Di jalan mengganggu masyarakat. Mengganggu. Kalau dia membuat onar. Ya. Benar nggak? Membuat anarkisme. Ya. Tapi pernah nggak ngedenger ada yang minum minuman keras di suatu di bar lah kita biasa sebut. Enggak, ini anggaplah di rumah dia minum. Di rumah. Minum nih di rumah. Oh, tidak mengotori warganya, tidak mengotori sekitarnya dan tapi dianggap digerebek lah dia tuh. Digerebek dan akhirnya kan hak yang pertama ada di situ adalah norma adab budaya ya. Iya. Nah, tapi kenapa harus menjalar ke jalur hukum? Apa kaitannya hal yang menjerat dia untuk di hukum negara kita gitu? Ya makanya itu jangankan di rumah deh, jangankan di rumah yang memang itu tempat yang memang bisa dibilang ya masih ada sensitifnya karena mungkin mengganggu tetangga mungkin ya karena mungkin terlalu berisik dan segala. Ini di bar loh, di tempatnya banget gitu ya untuk minum gitu kan, masih ada penggerebekan, masih ada para aparat-aparat yang masuk secara paksa gitu. Kenapa? Orang bertanya ini, kenapa? Ya kalau mau gitu ya udah sekalian jangan kagok-kagok, hukum yang berlakunya kagok edan, ganti peraturannya. Seluruh masyarakat Indonesia dilarang minum. Dilarang. Akan tetapi iya sih. Pemimpin kita pun berbicara bahwasannya alkohol ini salah satu pemasukan pajak yang tertinggi gitu. Jadi penting mana? Dogma kah? Atau cuan kah? Nah, benar gitu kan? Iya, seksualitas, narkotisme, dan minum-minuman keras mungkin udah menjadi hal yang sangat-sangat jelek di mata. Ya karena kita tuh ya itu tercampuri oleh 4 hukum yang ada. Ya, benar tidak? 4 hukum yang berlaku. Ya, 4 hukum yang berlaku di kita. Ya makanya dari itu, kalau misalkan seperti ini, mau sampai kapanpun, seseorang susah untuk majunya. Karena dia terlalu sibuk memikirkan orang lain. Gini, bro. Mungkin banyak yang mengutip di Instagram perkataan salah satu tokoh di salah satu acara di televisi. Kenapa Indonesia ini nggak pernah bisa maju? Karena orang lain sudah membahas tentang membuat teknologi, orang lain sudah membahas tentang robot. Amerika sudah bolak-balik pergi keluar angkasa. Bener. Cina sudah sangat inklusif, sudah sangat kencang gitu di dunia perekonomian. Sedangkan Indonesia yang dibahas cuma 2 aspek. Kalau nggak agama, ya budaya. Benar. Kapan kita majunya? Orang lain udah membahas mengenai bagaimana problematikanya membuat roket dan segala macam. Tapi kita masih membahas mengenai problematika membuat anak. Tapi perlu bangga orang lain membuat robot.
kecerdasan buatan. Kita Indonesia perlu berbangga karena kita berhasil membuat manusia seutuhnya. Benar nggak? Bener banget. Benar nggak? Bener. Ya. Bener. Itu patut menjadi kebanggaan. Benar. Dan akhirnya disebut lah. Benar nggak? Kan kalau robot suka ada namanya tuh ya. Kayak robot dari Amerika namanya apalah Kayak AI lah. Nah, robot dari Indonesia anak haram, Jack. Anak haram. Stigma masyarakat yang disebut haram. Kenapa? Ya mungkin itu produk yang dibuat oleh masyarakat mungkin ya. Kita perlu patut bangga gitu kan, kayak lagi gitu kan. Nah, kita masih memikirkan stigma-stigma yang anjir puluhan tahun, cuy, itu. Orang tuh sempat memikirkan kenapa negara-negara lain lebih maju dari Indonesia, karena negara-negara lain ketika pemerintahnya buat keputusan yang memang dibuat, masyarakat pasti ketika ingin mengkritik pasti memikirkan dulu. Dan mereka lebih ke ya udah nurut-nurut aja lah sama pemerintah gitu kan. Iya, karena makanya itu pemikiran modern gitu kan. Tapi di negara kita mau peraturan sebenar apapun pasti ada kritiknya. Makanya manusia di Indonesia ini benar itu dikatakan bahwasanya manusia Indonesia ini adalah keturunan para dewa gitu kan. Benar. Ya kan? Benar. Contohnya lah jangan jauh-jauh. Orang sama maneh pun pasti saling mengkritik satu sama lain. Ya, benar gak, Jan? Benar. Itu nggak bisa kita pisahkan, nggak bisa kita hilangkan karena ini karakter kita sebagai masyarakat Indonesia. Makanya kenapa dulu zaman presiden pertama kita dia ini rakyat-rakyatnya bisa nurut ke dia, bisa ini karena rakyat-rakyatnya dewa, dia dewanya para dewa. Nah, Bapak proklamator kita ini. Tapi sekarang ini saya rasa belum ada yang seperti dia lagi gitu kan. Kita tunggulah janji dia tentang Satrio Pidingit itu. Lanjut ke pembahasan. Oke. Ya intinya sih kalau untuk pelecehan seksual ya balik lagi. Bagaimanapun itu urusan pribadi, ranah pribadi. Yang dimana yang namanya pelecehan itu adalah adanya tindak laporan yang berlaku, benar tidak? Nah, kita harus mengubah bagaimana media bisa berperan untuk melindungi orang-orang yang speak up mengenai kekerasan seksual kah, pelecehan seksual kah. Ya, betul. Yang dimana dia mempunyai, notabene sekarang kita mempunyai media sendiri, benar tidak? Kita bisa bergerak dengan media sendiri, benar. Betul. Tidak perlu orang-orang yang untuk bagaimana infotainment dan lainnya lah. Ya, betul. Kita bisa speak up sendiri, tapi bagaimana audiensi atau netizen kita beranggapan, beropini bahwa jangan seperti dulu lagi yang dimana selalu menggiring korban dan pelaku itu suatu hal yang sama, satu framing, satu pandangan. Maka dari itu pendapat dari orang, ketika memang ingin masalah ini beres dan memang korban tidak dilecehkan, kasus kekerasan seksual cukup satu kali saja di blow up di media, yaitu hanya memberi kabar bahwasanya ada kekerasan, tidak harus diberitahu, inisialnya pun tidak harus diberitahu. Ya. Nggak usah diliatin muka korbannya seperti apa, pelakunya seperti apa, cukup sekali itu hanya urusan jaksa dan hakim saja untuk memutuskan. Ketika sudah beres ya clear, orang-orang nggak akan mencari tahu lagi, cukup sekali saja. Itu saran dari orang. Ketika memang ingin menjaga privasi gitu kan. Kalaupun ingin memblow up suatu permasalahan, lebih tepatnya ke pelakunya, benar tidak? Betul. Karena pelakunya itu ya dia harus mempunyai sanksi pidana dan sanksi norma budaya kita ini mungkin ya. Betul. Yang ya bukan mungkin, itu udah keharusan mungkin. Harus. Nah, bagaimana terakhir nih tanggapan ente mengenai pelecehan seksual yang terjadi? Apakah pemerintah masuk ke dalam ranah tersebut di seksualnya ya? Jangan kita anggap pelecehannya dulu. Apakah semua hal yang berkaitan dengan seksual itu ketika memasuki ranah hukum menjadi pelecehan dan kekerasan? Atau ada bandingkah? Ada banding di mana oh ini bukan kekerasan, oh ini bukan pelecehan. Kayak misalkan gini aja. Kita suka sama kita deh. Sorry. Mana melenceng anjing. Itu anjing. Maksudnya kalau misalkan ngurut blur bro. Ini udah pusing ini. Kita tahu pusing. Pusing bro. Itu topi kayak copet. Udahlah jangan bahas itu. Ini mahal bro. 50.000 di Gede Bage. Hasil depo. Wede. Nah, sekarang gini. Kita balik lagi ya. Apakah ada banding, kan itu Mahkamah Agung menentukan, benar tidak?
bahwa dimana kalau misalkan suka sama suka melakukan zina terus hamil sebuah anak terus yang melaporkan orang tuanya, tanggapan ente nih, oh dia tuh gini melecehkan gini kan. Kalau yang namanya pelecehan, kalau misalkan dia menolak ada yang suatu bukti, benar tidak? Nah, tanggapan ente, apakah masalah itu perlu untuk dikaji atau tidak? Bagi orang ada dua kemungkinan. Jika memang berbicara tentang si anak ini tuh masih di bawah umur, perlu. Itu memang hak orang tuanya. Itu ada harus. Tapi ketika anak ini sudah di atas 18 tahun atau di atas 17 tahun, kurang rasa orang tuanya nggak perlu untuk memblow up ataupun menuntut gitu kan. Iya. Jika memang dari jawaban di si anak ini tidak keberatan. Jika memang dia bilang bosnya ya ini contoh misalkan nama pacar misalkan gitu kan, terus hamil juga nikah, terus dia bilang ya saya suka sama suka, saya sayang sama sayang gitu kan. Ya nggak perlu. Iya. Yang perlu orang tua lakukan menikahi anak itu. Benar nggak? Benar nggak sih? Benar. Nggak perlulah harus sampai mereka menuntut. Lagian Rugi anaknya sendiri. yang rugi anaknya sendiri gitu kan. Ya bagi orang satu gitu, ketika memang tadi pertanyaan mana di awal perihal pemerintah apakah harus ikut campur ke hal seksualnya ya, bukan ke hal pelecehan ataupun kekerasannya. Bagi orang hanya satu jawabannya, tidak. Karena seksual itu adalah hak segala umat dan segala makhluk di bumi ini. Ya, sampai makhluk biologis, apapun biologis itu kan kebutuhan biologis. Tapi kalau udah mencakup kekerasan dan pelecehan, pemerintah harus nomor satu yang melawan itu. Nah, intinya itu, brother. Oke, satu lagi bro. Nah, ini nih masa RUU PKS ya. Iya. Yang mengenai tes keperawanan. Aduh. Oh itu yang ini ya, yang salah satu syarat masuk instansi itu harus perawan gitu kan. Apakah itu diharuskan atau tidak? Karena mana kelamin dengan isi otak itu tidak bisa dibandingkan, bro. Benar tidak sih bahwa orang yang melakukan seksual gini di luar nikah isi otak dia kopong? Enggak kan? Makanya kalau bagi orang itu masuknya kepada dogma mungkin ya, dogma budaya dan agama yang terjadi. Iya itu. Ya balik lagi kata orang selalu menekankan kan. Gimana pemerintahnya udah ambigu, masyarakatnya pun seperti itu. Iya. Kita balik lagi kayak ibaratkan gitu. Lempar bola balik lagi kita. Iya gitu kan, makanya mungkin ini jadi pembahasan terakhir mungkin ya, iya, dari kita untuk episode kali ini mungkin kan ya, episode 2. Bagi orang, jika memang pemerintah ini bukan pemerintah ya, jika memang peraturan yang terjadi sekarang itu banyak hal-hal yang diperbincangkan atau dikritisi, masyarakat perlu paham dulu ini peraturannya dibuat atas dasar usul siapa. Nah, jika memang benar ini atas usul pemerintah saja, boleh kita kritisi. Iya. Tapi jika ini atas usul sebagian dari masyarakat, tokoh-tokoh dan lainnya, kita bisa apa? Itu paling kalau dari orang. Iya, benar. Jadi intinya untuk pelecehan seksual kali ini, pembahasan untuk sekarang ini, mungkin balik lagi untuk ranah pelecehan dan kekerasan seksual itu, biarlah hakim ataupun orang-orang yang berkaitan berkepentingan yang berkepentingan di situ untuk mengkaji sebuah hal itu. Media memblow up memang harus suatu edukasi bagi ranah para remaja mungkin ya, ya, betul untuk khalayak umum. Tapi bukan jadi konsumsi bagi kita untuk setiap hari memikirkan hal tersebut. Vanessa Angel, mohon maaf yang kemarin baru wafat ya. Iya. Masa 80 juta dan lain halnya. Itu bukan ranah kita sebenarnya. Dan udah nggak ada lagi kita harusnya mengurusi masalah-masalah tersebut. Yang dimana tidak merugikan kita juga. Yang jelas harus dibahas itu korupsi. Benar tidak? Undang-undang yang tidak memihak kepada masyarakat. Itu yang harus kita usut, itu yang harus kita bahas sampai sekarang gitu. Khususnya buat semua mahasiswa, ayolah kita lebih terbuka dan lebih berani untuk bersuara gitu. Perihal hal-hal yang sekiranya urgensi negara ini gitu. Mau kalian jurusan apapun, mau kalian anak sastra, mau kalian anak teknik, mau kalian anak fisip. Iya. Fisip mah harus makanya. Mau kalian anak hukum pun harus gitu kan. Anak FGIP dan lain sebagainya. Ayolah
ketika memang ada urgensi negara yang memang lebih penting daripada hal-hal yang sekiranya ini teh lebih ke pribadi gitu, person to person, dan tidak merugikan banyak kaum dan juga banyak masyarakat, ayolah kita lebih bersuara kepada hal-hal yang sekiranya lebih penting gitu daripada hal-hal yang sifatnya receh gitu bagi orang gitu. Karena kita membahas mengenai hal ini pun kita di sini ingin membuat stigma bahwa jangankan pelecehan seksual itu hanyalah hal topik yang menjadi perbincangan hangat di mana di awal kata saja. Yang ujung-ujungnya bahwa kita sengaja menertarikan suatu pelecehan seksual itu suatu topik utama. Namun alangkah baiknya di mana kita mempunyai stigma yang lebih hebat untuk tidak memikirkan hal tersebut. Ya. Itu menjadi hal yang luar biasa untuk mahasiswa. Ya mungkin terakhir sebenarnya masih ada yang lebih penting yang harus kita bahas di podcast kali ini. Harusnya temanya bukan ini. Iya. Akan tetapi kenapa kita memilih tema ini? Kita ingin masyarakat sadar dan mahasiswa sadar bahwasannya hal-hal seperti ini tuh nggak harus bukan hal yang tabu lagi. Bukan hal-hal yang harus diperbincangkan lebih lebar lagi. Pada intinya seperti itu paling. Oke. Jadi untuk situasi saat ini kita masih membahas mengenai pelecehan seksual. Tunggu di situasi berikutnya. Situasi berikutnya pokoknya bakal lebih panas, bakal lebih hot, bakal lebih edan pokoknya, bakal lebih mantap pokoknya. Kita nggak akan pernah memfilter apapun itu pada permasalahan, kita akan terbuka lebar-lebar pokoknya. Apapun itu pokoknya stay tune terus. Gue Mang Ojan, gue Jack. Distorsi. Diskusi seputar situasi. Thank you. Ciao.